adalah video mengejutkan yang telah menjadi terkenal karena keburukannya di seluruh dunia. Seorang wanita muda tampak dilempar dari jembatan kerangka, jatuh hingga meninggal. Tidak ada tali yang terikat pada orang itu. Hal itu sangat-sangat jelas di dalam video. Sekarang 3 orang didakwa atas pembunuhannya dan pemerintah federal menghadapi gugatan perdata. Menurut pandangan pribadi saya, semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas hal ini. Berikut semua yang kami ketahui tentang tragedi lompat tali ini. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh hukum dan kriminal. Saya Sierra Gillespie. Ini adalah salah satu kisah yang sangat sulit untuk dibahas di banyak tingkatan, terutama karena sebenarnya hal ini sangat bisa dicegah. Namun, Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, seorang wanita berusia 21 tahun yang sedang berada di masa jayanya, secara harfiah dilempar dari jembatan kerangka di Brazil, 130 kaki ke dasar sungai berbatu di bawahnya. Dan ada begitu banyak hal yang perlu dibahas dalam kisah ini, mulai dari kurangnya regulasi dalam rope jumping hingga tuduhan pembunuhan yang kini dihadapi oleh 3 orang. Ada juga misteri tentang kamera yang diduga dikenakan Maria saat dia terjatuh, dan apakah ada dugaan penghilangan barang bukti karena kamera tersebut hingga kini belum ditemukan. Di episode Skandal hari ini, kita akan melihat lebih dekat semua informasi yang kita miliki saat ini, mulai dari momen sebelum lompatan tali yang berujung tragis hingga hari ini. Semua pihak yang terlibat, kronologi lengkap, dan apa yang bisa diharapkan ke depannya. Skandal hari ini membawa kita ke La Limeira, Brazil, sebuah kota sekitar 90 mil di utara Sao Paulo. Limeira adalah rumah bagi yang dikenal sebagai Ponte do Esqueleto, yang berarti jembatan kerangka. Bertahun-tahun yang lalu, jembatan ini dibangun sebagai bagian dari perluasan jalur kereta api, tetapi tidak pernah selesai. Jadi, jembatan itu dibiarkan begitu saja selama puluhan tahun, sementara alam mengambil alih daerah tersebut, meninggalkan pemandangan yang menyeramkan dengan nama yang mengerikan. Selain itu, daerah ini menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir untuk olahraga lompat tali. Orang-orang datang dari ratusan mil jauhnya hanya untuk melompat dari jembatan ini. Ini semacam menjadi tradisi tak resmi bagi orang-orang di dunia lompat tali. Ini dia, pengacara asal Brazil, Andrea Libarca. Ketika berbicara tentang jembatannya sendiri, jembatan ini dibangun untuk menjadi bagian dari jalur kereta api nasional. Tetapi, kenyataannya kereta api itu tidak pernah melintasi jembatan tersebut. Kereta itu tidak pernah datang. Jadi, jembatan itu tidak berguna selama bertahun-tahun. Dan aktivitas-aktivitas ini terjadi di sini selama bertahun-tahun. Dan tidak ada yang dilakukan untuk menghentikan ini. Mereka memasang tanda di satu sisi, tapi orang-orang masuk melalui properti pribadi yang dekat dengan jembatan. Jadi mereka bahkan tidak melihat tanda itu. Mereka hanya tahu ada jembatan dan mereka harus sampai ke sana entah bagaimana caranya. Jembatan itu sendiri milik pemerintah federal, tapi balai kota dari 2 kota yang terlibat juga berbagi tanggung jawab atas hal ini. Mereka harus memasang tanda, mereka harus memastikan bahwa mereka mencegah orang-orang mengakses jembatan ini karena sudah diketahui bahwa tempat ini berbahaya selama bertahun-tahun. Setelah semua ini terjadi, pemerintah federal berkomitmen untuk meledakkan jembatan tersebut. Mereka akan merobohkannya. Dan pemerintah kota yang terlibat akan menutup akses untuk mencegah orang-orang mengakses jembatan ini dari kedua sisi. Meskipun itu belum terjadi, tapi ini sudah terjadi sekarang. Sebenarnya ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Dan juga terlepas dari semua itu, lompat tali bukanlah aktivitas yang benar-benar baru. Ini bukan sesuatu yang baru terjadi kemarin. Jadi jika memang tidak akan benar-benar dilarang, seharusnya sudah diatur sejak lama. Ini akan menjadi tema yang terus berulang dalam kasus ini, yaitu kurangnya protokol keselamatan. Bahkan sekarang ada gugatan yang diajukan terhadap pemerintah federal Brasil karena kurangnya regulasi terkait rope jumping dan prosedur keselamatan yang minim. Tapi saya terlalu jauh membahasnya. Sebelum kita membahas gugatan atau tuntutan pidana yang diajukan, kita harus terlebih dahulu membahas korban dalam kasus ini. Dia adalah Maria Eduarda Rodriguez de Freitas yang berusia 21 tahun. Menurut teman dan keluarganya, Maria adalah sosok yang penuh semangat dan berjiwa hidup. Dia dikenang sebagai seseorang yang energik, suka berpetualang, dan pecinta alam serta olahraga luar ruangan. Jadi tidak heran Vika Maria selalu aktif bergerak.
Pada saat kematiannya, Maria sebenarnya adalah seorang mahasiswa yang sedang belajar pendidikan jasmani dan manajemen olahraga menurut Straits Times. Maria tinggal bersama keluarganya di Janggira, tepat di luar Sao Paulo, dan bekerja di Pano Bianco Academia, sebuah pusat kebugaran. Setelah kematian Maria, timnya merilis sebuah pernyataan yang berbunyi, kutipan, "Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang sangat istimewa, kepada keluarga Pano Bianco Silverstone kami." Maria Edwarda meninggalkan jejak melalui dedikasi, kasih sayang, keceriaan, dan rasa hormat yang ia tunjukkan kepada semua orang di sekitarnya. Kehadiranmu menerangi lingkungan, dan kenangan tentangmu akan selalu abadi di hati kami. Dalam momen duka yang mendalam ini, kami bersatu dalam doa dan solidaritas bersama keluarga, teman, dan rekan kerja, berharap agar diberikan kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi kehilangan ini. Semoga kenangan indah, momen yang dibagikan, dan cinta yang ditinggalkan olehnya menjadi sumber kedamaian dan penghiburan. Beristirahatlah dengan tenang, Maria Edwarda. Ibu Maria juga merilis pernyataan yang sangat mengharukan. Pernyataannya berbunyi, "Putriku tercinta, hari ini saja aku ingin memelukmu lebih dari 1000 kali. Betapa kepergianmu sangat menyakitiku. Aku mencintaimu selamanya, putri kecilku. Dan terima kasih banyak telah menjadi bagian dari hidupku selama 21 tahun ini. Sungguh suatu kehormatan bisa mendengarmu memanggilku Ibu. Tuhan, terima kasih atas anugerah ini." Dan itu membawa kita ke hari tragis kematian Maria, Sabtu 13 Juni. Maria dan pasangannya pergi ke jembatan kerangka dengan tujuan khusus untuk melakukan rope jumping. Sejak kisah ini mencuat, banyak diskusi tentang lompat tali dan kebingungan mengenai hubungannya dengan bungee jumping. Namun menurut ahli bungee jumping Matt Lawrence, ada beberapa perbedaan besar. Dan bagi orang yang tidak terlatih, ini bisa terlihat sangat mirip dengan bungee jumping, tapi sebenarnya tidak. Tidak ada tali bungee dalam aktivitas ini. Pelepasan energi potensial, sebut saja begitu, dilakukan melalui hambatan udara, gerakan ayunan seperti pendulum. Sedangkan pada bungee jumping, pelepasan energi dilakukan melalui pantulan naik turun yang disimpan oleh karet di tali. Jadi kamu memantul naik turun, perlahan-lahan osilasinya semakin kecil, dan begitulah energi itu dilepaskan. Jadi meskipun terlihat cukup mirip dalam hal seseorang melompat dari sebuah struktur, sebenarnya keduanya sangat berbeda dan diatur dengan peraturan yang berbeda. Menurut para ahli, lompat tali seharusnya tidak lebih berbahaya daripada bungee jumping, tetapi seringkali memang lebih berbahaya. Pemahaman saya adalah bahwa lompat tali, sebagai aktivitas yang cukup baru, belum diatur secara ketat. Saya tidak mengetahui adanya standar keselamatan yang berlaku untuk itu. Ada banyak standar keselamatan untuk bungee jumping. Tergantung pada yurisdiksi tempat Anda berada. Anda akan menggunakan salah satu dari keduanya. Tapi untuk lompat tali, tidak ada standar keselamatan yang berlaku. Jadi itulah masalah utamanya. Menurut Matt, hambatan untuk masuk ke dalam olahraga bungee jumping sangat tinggi. Ada banyak protokol dan prosedur yang harus diikuti. Tapi dalam kasus lompat tali, terutama di dunia bawah tanah ini dan di tempat-tempat berbahaya seperti jembatan skeleton, banyak peraturan yang seharusnya ada justru tidak ada. Seperti misalnya orang kedua yang ikut memeriksa atau bahkan sesuatu yang sesederhana daftar pengecekan keselamatan. Yang dibutuhkan saat Anda menulis manual operasi lokasi adalah serangkaian daftar pengecekan yang harus dilalui semua orang saat mereka melakukan pemasangan. Jadi sebelum orang itu sampai ke tepi, ada 10 hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, pertama-tama mari kita periksa harness. Periksa ulang harness. Kedua, ambil talinya, hubungkan ke alatnya. Itu juga harus diperiksa ulang. Dan sebelum itu, mereka bahkan bisa terlepas dari tali pengaman mereka, yang seharusnya, kamu tahu, harus ada tali pengaman pada orang itu sampai mereka terhubung ke seluruh sistem rigging. Jadi semua hal itu harus dilakukan. Pemeriksaan harness, pemeriksaan sambungan, pemeriksaan anchor, semua itu harus dilakukan sebelum siapapun bisa melanjutkan ke titik di mana mereka bisa berada dalam posisi untuk melompat. Dan setelah mereka berada di posisi itu, ada serangkaian pemeriksaan lain yang juga harus dilakukan. Oke, letakkan kakimu di tepi, kamu tahu, sampai di titik ini, sampai di titik itu. Aku akan menghitung sampai 3, kamu akan melakukan ini, kamu akan melakukan itu. Dan jika semua itu tidak berjalan dengan benar, kamu harus mundur dan mulai dari awal. Dalam kasus Maria, diduga itu bukan yang terjadi. Dan aku mengatakan itu berdasarkan beberapa hal, termasuk kesaksian saksi. Igor Dins ada di sana saat Maria melompat dan mengatakan kepada media berita Brasil G1 kutipannya, "Saat semuanya terjadi, kamu bisa mendengar orang-orang di belakang bertanya, 'Di mana talinya? Dia tanpa tali.' Para operator tidak tahu harus berkata apa. Semua orang yang ada di sana panik dan mereka tidak punya jawaban.
seorang instruktur lain yang namanya belum diumumkan memberikan pernyataan kepada polisi sipil. Menurut UOL Noticias, mereka mengatakan, kutipannya, "Yang saya dengar adalah, ya Tuhan, gadis itu, tolong gadis itu." Karena biasanya orang akan berteriak saat mereka melompat dan kerumunan di sekitar juga ikut berteriak bersama mereka. Saya mendengar teriakan, dan ketika saya menoleh, itu sudah terjadi. Tidak hanya ada kesaksian saksi mata saja, bahkan ada rekaman video nyata tentang jatuhnya Maria. Saya tahu tentang Aini. Mio. Kami menghentikan video saat dia masih di udara agar kamu tidak melihat kengerian yang terjadi selanjutnya. Tapi Maria jatuh dari ketinggian setara 13 lantai ke tanah saat para pria benar-benar melemparkannya dari sisi jembatan. Dan posisi Maria saat itu patut dicatat. Ini adalah pose seperti Superman, di mana para pekerja mengangkat orang di atas kepala mereka dan kemudian melemparkannya ke udara, sementara si pelompat merentangkan tangannya seperti Superman. Sekitar sebulba bulan lompatan Maria, influencer media sosial Estefany Gonzalez membuat sebuah postingan yang menunjukkan bahwa dia berada di jembatan kerangka yang sama melakukan lompatan yang sama dengan orang-orang yang juga membantu Maria. Estefany membuat serangkaian video setelah kematian Maria untuk menjelaskan seperti apa pengalamannya. Dia mengatakan bahwa para penyelenggara memberitahu dia dan yang lainnya untuk tidak pernah mengganggu operator tali dan bahwa beberapa pemeriksaan keselamatan dilakukan sebelum lompatan. Tentang pengalaman Maria, dia berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Namun, kita tahu apa yang terjadi. Menurut rekaman video dan kesaksian saksi mata, Maria terlempar dari jembatan kerangka tanpa tali. Orang-orang di latar belakang video dilaporkan terdengar berteriak, "Talinya!" Orang-orang, "Talinya!" Atau "Teman-teman, talinya!" Saya tahu sangat sulit untuk percaya bahwa ini bisa terjadi. Seperti itu pada saat yang sama. Tapi kamu bisa. Saya panik ketika melihat videonya karena saya merasa kamu bisa lihat ini tidak aman. Berhenti. Orang-orang berteriak bahwa dia tidak punya tali. Berhenti dan mereka tidak mendengar. Mungkin karena mereka sudah terbiasa selalu mendengar orang berteriak saat mereka melakukan ini, dan mereka tidak boleh teralihkan atau mereka bisa melukai orang tersebut. Tapi di saat yang sama, sulit untuk percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Dan begini, menurut para ahli seperti Andreoli, rope jumping sangat umum di Brazil, tapi kadang-kadang bisa sangat ilegal. Mereka tidak melakukannya, dan mereka bahkan tidak memiliki perusahaan resmi untuk ini. Mereka mungkin akan dituntut jika tertangkap melakukan ini, karena mereka tidak hanya tidak memiliki perusahaan, mereka tidak memiliki izin, tetapi tempat di mana ini terjadi adalah lokasi kecelakaan sebelumnya. Karena itu, jadi mereka bahkan tidak akan mendapatkan izin itu sama sekali. Selain itu, beberapa menit sebelum Maria jatuh hingga tewas, dia membuat postingan yang kini terasa misterius di media sosial, menulis, "Siapa orang gila yang membiarkan aku melompat dari jembatan?" Nah, jawabannya diduga adalah 6 orang. 3 orang telah ditangkap tetapi belum didakwa, jadi nama mereka belum dirilis. Tetapi 3 orang lainnya sudah didakwa. Mereka termasuk Vitor G. Freitas Gonçalves yang berusia 27 tahun, Luis Felipe Feliciano Igarot yang berusia 32 tahun, dan Maicon Fernandez Sintra yang berusia 42 tahun. Menurut NBC News, ketiga pria tersebut adalah instruktur lompat pada hari Maria terjatuh. Mereka kemudian dilaporkan mengatakan kepada penyelidik bahwa Maria tidak terhubung ke tali apapun, tetapi mereka tidak ingat siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksa ulang perlengkapan keselamatannya. Sejak kematian Maria, ketiga pria tersebut telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Mereka didakwa dengan pembunuhan. Kasus ini memunculkan perdebatan lama tentang niat atau kesalahan, yang kita sebut dolus atau culpa. Mereka awalnya didakwa dengan pembunuhan dengan niat untuk membunuh seseorang, yang disebut homicidio doloso, ketika berbicara tentang kasus pembunuhan, di mana tidak ada kesengajaan, tetapi ada kelalaian, yang disebut homicidio culposo. Di mana kita membicarakan tentang kelalaian, kurangnya keahlian, kewajiban untuk melindungi, tetapi tidak ada perlindungan. Kasus-kasus seperti itu tidak dihukum dengan penjara. Kamu tidak dipenjara karena jenis kejahatan seperti ini. Jadi, ketika kamu tidak dipenjara untuk suatu jenis kejahatan, kamu memang tidak bisa dipenjara. Kamu tidak bisa dikenakan penahanan preventif.
Itulah yang sedang terjadi sekarang, ada 3 orang yang sedang dalam penahanan preventif karena kejahatan ini. Dan untuk mendapatkan penahanan preventif itu, mereka harus awalnya mendakwa mereka atas pembunuhan yang disengaja. Menurut para ahli, seperti Andreoli, sebenarnya agak aneh bahwa ketiga pria ini didakwa dengan pembunuhan. Jadi begini yang sedang terjadi. Kasus ini telah menarik banyak perhatian media. Dan ketika ini terjadi, terkadang kasus-kasus seperti ini ditangani dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan kasus lainnya. Dalam kasus lain, misalnya, kita memiliki banyak kasus lain, kasus kecelakaan serupa yang terjadi dalam olahraga. Dan kasus-kasus tersebut selalu ditangani sebagai bukan disengaja, sebagai kelalaian, seperti dalam Imperisia. Dalam kasus ini, karena perhatian media, kasus ini ditangani seolah-olah mereka memang berniat membunuh orang-orang ini. Sebagai pengacara, secara pribadi saya rasa hal itu tidak diterapkan. Dan kita akan membahas semua ini lebih dalam sebentar lagi. Tapi kita juga harus membahas apa yang terjadi setelah Maria jatuh. Sekarang kami sudah menunjukkan kepada Anda video mengerikan saat dia jatuh bebas di udara, terjun dari ketinggian 13 lantai ke tanah berbatu di bawah. Tapi entah bagaimana, secara ajaib Maria awalnya selamat dari jatuh itu. Dan juga secara ajaib, di lokasi kejadian ada seorang perawat yang sedang tidak bertugas, Reza Diaz yang berusia 26 tahun. Reza adalah orang berikutnya yang akan melompat ketika Maria jatuh ke tanah. Jadi dia segera berlari ke sisi Maria, di mana dia menemukan Maria bernapas berat dengan denyut nadi yang sangat lemah. Reza mengatakan kepada media Brute bahwa dia menenangkan Maria, sambil berkata, kutip, "Aku bahkan berbicara padanya. Aku punya kebiasaan bercanda dan berkata, tidak ada yang meninggal saat aku bertugas. Dan aku bilang ke dia, Judah, tidak ada yang meninggal saat aku bertugas, meskipun saat itu aku sebenarnya tidak sedang bertugas di sana." Meskipun dengan upaya heroik Reza, semuanya sudah terlambat. Petugas darurat tiba di lokasi sekitar pukul 09.55 pagi. Pada saat itu, Maria dinyatakan meninggal menurut beberapa laporan. Trauma pada tubuh Maria begitu parah sehingga dia bahkan tidak dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sebaliknya, dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian dan langsung dibawa ke Institut Kedokteran Hukum untuk dilakukan autopsi. Namun upaya heroik Reza tidak berhenti hanya dengan mencoba membantu Maria. Dia juga memberikan petunjuk penting kepada para penyelidik setelah Maria melompat. Menurut Reza, semua orang yang menyewa GoPro hari itu diberikan gelang kuning. Dia memperhatikan bahwa Maria memiliki gelang, yang berarti dia diduga mengenakan kamera saat melompat. Namun, penyelidik masih belum menemukan kameranya, yang berarti kamera itu hilang atau sengaja dilepas dari tubuh Maria. Setelah kejadian itu, menurut New York Post, penyelidik merilis pernyataan tentang kamera tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Polisi sipil masih melanjutkan penyelidikan mereka untuk sepenuhnya mengklarifikasi dinamika kejadian, mengidentifikasi semua tanggung jawab pidana, dan menemukan. Kamera yang digunakan oleh korban pada saat melompat dianggap sebagai elemen penting untuk merekonstruksi apa yang terjadi. Karena kamera tersebut bersama korban sepanjang waktu. Dan kamera itu akan menunjukkan apakah dia menyadari bahwa dia tidak memiliki tali, apakah dia harus berhenti, apakah dia sadar, apakah mereka sadar bahwa dia tidak memiliki tali. Tapi cara kamera itu hilang masih menjadi perdebatan. Beberapa saksi mengaku mereka melihat kamera itu diambil dari tubuh Maria. Tuduhannya adalah bahwa mereka merupakan bagian dari tim yang memastikan aksi lompat jalan ini terjadi. Salah satu orang yang ditangkap adalah yang berada di bawah jembatan, yang dituduh bersembunyi. Kamera itu yang belum ditemukan, tapi seorang saksi mengatakan bahwa mereka melihat dia mengambil kamera dari tubuh tersebut. Itu adalah poin lain, tuduhan bahwa salah satu tersangka mencuri kamera atau mengutak-atik barang bukti. Ada juga laporan bahwa mereka melarikan diri dari tempat kejadian setelah Maria jatuh hingga meninggal. Tapi para ahli mengatakan itu mungkin bukan kesadaran bersalah seperti biasanya. Saya mengerti, tentu saja mereka tahu apa yang terjadi adalah sebuah kejahatan. Tapi saya tidak berpikir bahwa fakta mereka melarikan diri berarti mereka bersalah atas sesuatu. Atau bahwa mereka merencanakan, karena mereka tidak melakukannya. Dan melarikan diri dengan benar, seperti yang direncanakan. Mereka hanya melarikan diri. Mereka sedang syok.
Andrieli mengatakan para tersangka telah didakwa dengan pembunuhan, bukan karena itu dakwaan yang benar untuk kejahatan yang dituduhkan, tetapi hampir sebagai cara untuk menahan mereka di sini. Penyelidikan akan berlangsung selama total 45 hari, dengan kemungkinan perpanjangan selama 45 hari lagi. Namun ketika selesai, mereka bisa saja langsung dibebaskan. Itu mungkin saja, tapi persidangan juga bisa terjadi. Saya membayangkan bahwa pihak pembela akan berargumen seperti itu. Ini adalah kasus homicidio culposo. Dan mengapa demikian? Ada satu garis dalam doktrin pidana, yaitu kita punya dolus eventual dan culpa consciente, yaitu di satu sisi kamu punya niat, tapi itu tidak benar-benar jelas. Kamu tahu ada risiko, dan kamu tidak peduli jika seseorang mungkin meninggal karena itu. Dan dalam culpa consciente, kamu berada dalam situasi di mana kamu tahu ada risiko, tapi kamu berharap itu tidak akan terjadi. Dalam hati nuranimu, kamu yakin bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin agar itu tidak terjadi. Dan inilah letak permasalahannya. Ini sangat sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Jadi, ketika ada keraguan apapun, pengadilan harus memutuskan dengan adil untuk membela terdakwa. Inilah mengapa saya percaya ini akan dianggap sebagai pesan usulan, karena akan sangat sulit untuk membuktikan niat dalam kasus ini. Meskipun ada banyak kelalaian di sana, di mana banyak hal terjadi sehingga kecelakaan ini bisa terjadi, seharusnya ada tanggung jawab lebih. Pemerintah seharusnya menutup jembatan. Polisi seharusnya melihat apa yang sedang terjadi. Jika mereka tahu bahwa selalu ada risiko kecelakaan ini, bahwa orang-orang pergi ke sana untuk melompat, seharusnya ada semacam keamanan di sana. Orang-orang yang ingin melakukan lompatan ini seharusnya setidaknya meminta izin. Mereka seharusnya memiliki perusahaan legal setidaknya, dan mereka tidak melakukannya. Dan segala hal lain yang terjadi untuk memungkinkan ini, untuk membuat kecelakaan mengerikan ini terjadi. Tapi di pengadilan, yang sebenarnya akan dianalisis hanyalah fakta-fakta pada hari itu yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Benar? Jadi kamu punya otoritas federal, otoritas negara bagian, dan polisi yang akan dimintai pertanggungjawaban atas hal ini dan mengelola. Secara administratif. Mereka akan menjawab ini di perusahaan mereka masing-masing. Tetapi mengenai kematiannya sendiri hanya akan jatuh pada orang-orang yang ada di sana saat itu, yang sedang membawanya, yang seharusnya mengamankannya. Dan bagi orang-orang itu, akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa mereka memiliki niat untuk membunuhnya. Kita akan membahasnya lebih lanjut saat wawancara kita, tapi gagasan untuk membuktikan niat di sini memang cukup rumit. Ini bukan kasus pembunuhan biasa yang kita bahas di Skandal. Memang mungkin saja ada kelalaian, tapi apakah itu berarti ada pembunuhan berencana yang disengaja? Teorinya bukan bahwa mereka begitu ceroboh sampai tidak peduli, tapi mereka memang tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Itu akan sulit untuk dibuktikan karena pernyataan sejauh ini mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak tahu kalau dia tidak punya tali. Ini akan menjadi perjuangan berat bagi jaksa, setidaknya karena beban pembuktiannya sangat tinggi, yang sekali lagi akan kita bahas selama wawancara kita. Namun beban pembuktian yang lebih rendah tentu saja ada di pengadilan perdata. Dan itu juga relevan dalam kasus ini, karena kota-kota setempat telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal setelah kematian Maria. Pemerintah kota Limera telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal, menuduh bahwa pemerintah federal bertanggung jawab atas kematian Maria karena kurangnya yurisdiksi di daerah yang sangat berisiko ini. Limera berpendapat bahwa pemerintah telah berulang kali mengabaikan tanda-tanda peringatan tentang jembatan kerangka, dan bahkan memungkinkan perusahaan penyelenggara lompatan dengan tali yang tidak teregulasi untuk menggunakan jembatan ini sebagai lokasi aktivitas ilegal. Menurut saya, gugatan ini cukup kuat karena sebenarnya jembatan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah federal. Jadi, mereka seharusnya mengamankan jembatan itu.
Tapi mereka bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas hal itu. Setiap otoritas yang berkaitan dengan keamanan, kota juga bisa melakukan itu, bisa saja melakukan hal ini. Bukan hanya pemerintah federal, mereka semua seharusnya melakukan itu. Tapi ketika membahas soal tanggung jawab, menurutku sangat jelas bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah federal dalam kasus ini. Sudah ada laporan bahwa jembatan itu akan dibongkar setelah kematian Maria. Andrieli melaporkan jika pemerintah federal dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus perdata ini, mereka kemungkinan besar harus menghadapi denda yang besar. Seorang anggota Dewan Kota mengatakan kepada G1 tentang semua ini. Kutipannya, pemerintah federal yang mengizinkannya. Wali kota menyediakan peralatannya dan sekarang jembatan itu akan dibongkar. Hal terpenting adalah tidak akan ada nyawa yang hilang di sini. Menurut New York Post, kantor sekretaris keamanan publik San Paulo juga mengatakan, kutipannya, saya sudah melihat banyak kematian, kejahatan, penjahat. Saya berlatih olahraga ekstrim. Saya belum pernah melihat kasus yang begitu menjijikan dan sangat mencerminkan pengabaian terhadap keamanan dan nyawa orang lain seperti yang satu ini. Jadi kita sudah membahas 2 kasus hukum besar di sini kan? Kasus pidana yang dihadapi beberapa tersangka dan kasus perdata. Tapi menurut Andre Andrioli, bisa saja ada kasus ketiga yang akan muncul juga. Ada banyak komentar seksis tentang fakta bahwa dia adalah seorang gadis muda dan orang-orang membicarakan bagaimana mereka ingin melihat tubuhnya. Yang terbaru yang bisa saya sampaikan adalah bahwa orang-orang yang membuat komentar menjijikan tentang tubuhnya di kamar mayat dan bagaimana itu akan terjadi. Mereka sedang diselidiki. Ada 2 anggota Kongres perempuan yang pergi ke kejaksaan dan meminta agar orang-orang ini diselidiki terkait komentar mereka. Jadi, sebenarnya ada 3 penyelidikan yang berjalan terkait semua yang terjadi di sini dan beberapa gugatan serta tuntutan yang berlangsung secara bersamaan. Tapi intinya di sini adalah bahwa Maria dan keluarganya pantas mendapatkan keadilan. Dia dimakamkan pada tanggal 14, hanya 1 hari setelah kematiannya. Sejak itu, keluarganya telah merilis pernyataan yang mengatakan, kutip, sangat penting agar semua tanggung jawab dipastikan secara ketat dan semua pihak yang terlibat benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaian mereka. Maksud saya, ini benar-benar kasus yang sangat menghancurkan. Dan yang tidak bisa saya terima adalah bahwa ini sebenarnya bisa dicegah sepenuhnya. Wanita muda ini seharusnya tidak perlu meninggal. Tapi sekarang kita harus mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan yang ada dan memahami informasi yang kita miliki. Jadi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang semua itu, saya ingin berbicara dengan tamu spesial yang benar-benar sudah mengikuti kasus ini sejak awal. Ini adalah Jesse Weber dari Law and Crime, pembawa acara Sidebar. Jesse, terima kasih banyak sudah hadir di Skandal. Senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Senang juga bertemu denganmu. Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Saya senang sekali. Sepertinya saya sudah pernah tampil di sini. Berapa kali ya? 2 kali sebelumnya? Mungkin 2 atau 3 kali. Ya, apakah ini yang ketiga? Nomor 3? Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya sangat menghargainya. Ya. Dan Jesse, kita sedang membicarakan sebuah kisah yang aku tahu sudah kamu bahas setidaknya 3 kali di Sidebar. Kisah ini benar-benar menyedihkan. Detail kasus ini, maksudku, bisakah kamu menjelaskan ini untukku? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak habis pikir. Itu pertanyaannya kan? Itu pertanyaannya. Sekarang, salah satu faktor yang membuat ini rumit adalah karena ini terjadi di Brazil kan? Kamu tahu, membingungkan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di mana saja. Tapi ketika kamu berurusan dengan Brazil dan berurusan dengan otoritas lokal, hukum lokal, dan pelaporan media lokal, saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang hilang dalam penerjemahan saat mencoba memahaminya. Tapi menurut saya jelas ada kesalahan yang terjadi. Maksud saya, itu yang jadi pertanyaan. Dan saya melihat ini yang benar-benar menarik. 3 orang telah ditangkap dan didakwa. Ada 3 orang lain yang tampaknya juga telah ditangkap. Saya rasa mereka belum didakwa. Tapi mereka tidak bisa menentukan berdasarkan laporan siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan dia. Sekarang yang benar-benar mengkhawatirkan tentang hal ini adalah ada tali kan yang kamu lihat di video. Saya tidak tahu apakah itu memang talinya, tapi siapapun yang melihat dia diangkat dengan pose Superman dan kamu tahu diduga dilempar dari platform, kamu bisa lihat dia tidak terhubung ke apapun. Dan segera setelah itu kamu bisa dengar di rekaman seperti, guys, talinya. Ada seseorang yang bilang talinya tidak terhubung. Seperti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kalau mengacu pada apa yang menurut saya dikatakan salah satu pengacara pembela mereka, sudah melakukan banyak lompatan seperti ini, mereka profesional. Bagaimana mungkin Anda tidak punya daftar periksa? Bagaimana bisa Anda melewatkan itu?
Mungkin saja mereka bilang mereka sedang terganggu, ada orang yang merekam mereka, atau apapun alasannya. Itu bukan alasan, karena itu hal yang paling utama. Itu hal yang paling utama. Apakah dia sudah terhubung? Dan yang membuatnya semakin mengganggu bukan hanya tuduhan yang mereka hadapi, dan bukan hanya apa yang terjadi padanya, tapi juga ada klaim setelahnya bahwa ada upaya menutupi. 2 dari mereka diduga mencoba melarikan diri, ada bukti yang hilang. Ini benar-benar kasus yang sangat-sangat mengganggu. Ya, ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas dari apa yang baru saja kamu katakan. Tapi aku akan mulai dari yang pertama, dasar-dasarnya. Dasar-dasar keselamatan di sini. Dan aku tahu kalau Amerika memang punya reputasi secara global sebagai negara yang suka menuntut. Kamu tahu, kita siap menuntut orang. Kita harus menandatangani surat pelepasan tanggung jawab sebelum pergi ke suatu tempat. Semua itu. Tapi sepertinya, setidaknya menurut riset yang sudah aku lakukan dan menurut para ahli yang kamu ajak bicara, lompat tali seperti ini memang cukup umum di Brazil. Tapi itu bukan berarti legal. Bahkan sebenarnya itu ilegal. Dan ada banyak protokol atau prosedur yang sebenarnya tidak diterapkan. Apakah itu yang kamu temukan? Jadi saat aku bicara dengan para ahli, mereka sepertinya menyarankan bahwa kamu bisa melakukan ini. Bukan berarti lompat tali itu ilegal. Yang ilegal adalah melakukannya dari jembatan itu. Itu adalah jembatan yang sudah ditinggalkan. Dulunya jalur kereta api. Namanya jembatan kerangka. Sekarang mereka akan merobohkannya karena ada banyak reaksi keras akibat kejadian ini. Tapi juga sudah ada kekhawatiran sejak lama soal alasan keamanan. Tapi rope jumping itu memang benar-benar ada, mirip seperti bungee jumping. Perbedaannya tentu saja, bungee jumping itu talinya berbeda. Dan saat kamu turun, ada efek pantulan vertikal seperti itu. Sedangkan rope jumping, kamu dilemparkan dan kemudian ada gerakan seperti bandul. Ini benar-benar ada, tapi kamu harus punya sertifikasi yang tepat. Salah satu hal yang mengganggu dari kasus ini adalah mereka bilang kelompok yang menjalankan ini tidak bersertifikat. Mereka tidak punya izin. Mereka tidak berwenang untuk melakukan ini, yang menurut saya akan menjadi faktor penting dalam kasus hukum. Tapi mereka diduga hanya menjalankan aktivitas ini. Dan ini adalah aktivitas yang penuh petualangan. Hal seperti ini bisa terjadi. Syukurlah tidak selalu berakhir seperti ini. Tapi jelas ini adalah aktivitas yang berbahaya. Anda menyebutkan tentang surat pernyataan. Ya, tentu saja seseorang akan melepaskan haknya untuk menuntut jika terlibat dalam aktivitas yang berbahaya. Tapi saya akan berargumen bahwa itu berlaku jika protokolnya dipenuhi. Anda tidak melepaskan hak Anda jika Anda tidak dipasangkan dengan benar. Anda tidak melepaskan hak Anda jika Anda tidak diikat dengan tali. Ada perbedaan antara misalnya Anda sudah memakai tali, lalu Anda melompat dan secara tidak sengaja menabrak dinding atau sesuatu. Ini sangat-sangat berbeda. Dan saya bahkan tidak yakin surat pernyataan pembebasan tanggung jawab akan berlaku jika ini terjadi di Amerika Serikat. Saya bahkan tidak yakin surat pernyataan itu akan benar-benar memberikan kekebalan kepada kelompok atau orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Tapi ini memang nyata. Ini terjadi. Dan saya rasa memang muncul pertanyaan. Pertama, bagaimana mereka bisa beroperasi seperti ini tanpa memiliki sertifikasi atau otorisasi yang tepat? Dan kedua, apa kredensial mereka? Apakah ada kelalaian? Apakah ada kegagalan pengawasan di sini? Salah satu ahli yang kamu wawancarai dan juga kami tampilkan sepanjang episode ini adalah Matt Lawrence, seorang ahli bungee jumping yang pada dasarnya membahas dan seperti yang kamu tunjukkan, ya, orang-orang ini bisa saja sedang terdistraksi. Ada orang-orang yang mengambil foto atau video dan sebagainya. Tapi kita sering melihat hal seperti ini ketika orang melakukan bungee jumping, terutama di Amerika Serikat. Saya punya teman-teman yang pernah melakukannya. Mereka mengambil foto, itu memang terjadi. Tapi saya belum pernah melihat kejadian seperti ini. Tapi yang Matt katakan adalah biasanya ada orang kedua, ketiga, bahkan mungkin keempat yang ikut memeriksa dan memastikan. Oke, apakah tali ini sudah terpasang? Apakah cadangannya sudah terpasang? Apakah semuanya sudah beres sebelum orang itu bahkan berada di posisi melompat? Semua hal ini harus dipenuhi. Dan sepertinya dalam kasus ini, itu tidak terjadi. Seperti yang kamu sebutkan, kita benar-benar melihat dia dalam video itu jatuh bebas. Dan itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya, yaitu tuduhan adanya upaya menutupi kejadian ini. Ada laporan bahwa Maria turun dengan mengenakan kamera tubuh, kamera yang dia bawa sendiri. Dia bahkan memakai gelang yang menunjukkan bahwa dia memiliki kamera tubuh. Namun, kameranya belum ditemukan. Tampaknya ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa mungkin kamera itu dicuri atau diambil dari lokasi kejadian. Apa pendapat Anda tentang hal ini, tuduhan penghilangan barang bukti? Jadi ada 2 aspek dari hal ini kan. Setelah kejadian ini, ada tuduhan bahwa 2 dari terdakwa melarikan diri ke area hutan sebelum mereka ditangkap. Dalam hukum, kita menyebutnya sebagai kesadaran bersalah. Kedua, sudah ada 3 penangkapan lagi terhadap 3 orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan itu didasarkan pada salah satu tuduhan menghalangi proses hukum.
Jadi ada satu tuduhan bahwa ada penghapusan barang bukti digital apapun itu. Saya mendengar laporan bahwa kemungkinan itu adalah akun media sosial milik perusahaan. Menarik. Tapi ya, ada laporan bahwa Maria Edwarda memiliki kamera GoPro yang sebenarnya tidak aneh bagi seseorang yang melakukan aktivitas petualangan untuk memiliki barang seperti itu. Dan setidaknya menurut saya ada satu saksi yang angkat bicara dan mengatakan bahwa mereka melihat kamera itu diambil. Jelas, sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima laporan bahwa ketika 3 penangkapan ini terjadi, penangkapan tambahan, ada surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan untuk mencoba menemukan di mana kamera ini berada. Apakah itu dihancurkan? Apakah itu dipindahkan? Di mana letaknya? Kami benar-benar tidak tahu. Tapi jika tuduhan itu benar, ini adalah bukti penting karena, pertama, itu tidak hanya akan mendokumentasikan garis waktu, tapi saya juga penasaran apakah kamera itu merekam komunikasi atau percakapan tentang tali yang diamankan atau tidak. Dan saya rasa itu akan sangat penting, selain dari kenyataan bahwa, ya ampun, betapa sangat menghancurkannya jika harus mendengar dan melihat rekaman saat dia jatuh. Maksud saya, itu benar-benar tak terbayangkan dan sangat menakutkan. Tapi itu sangat penting. Apa yang berhasil direkam sebelum momen, menit, detik sebelum dia terlempar dari platform itu. Jadi itu adalah bukti kunci yang harus mereka temukan dalam kasus ini. Dan saat saya pertama kali melaporkannya, dan saya berkata, tunggu sebentar, GoPro-nya hilang. Saya berpikir, bagaimana kalian tidak menemukannya? Pasti ada di sekitar situ. Lalu muncul dugaan bahwa mungkin GoPro itu diambil. Jadi itulah yang mengarah pada pemikiran ini. Anda tahu kalau ini benar-benar kecelakaan murni. Ini benar-benar kebetulan. Lalu masuk ke pemikiran bahwa jika orang-orang mencoba menutupi atau diduga menutupi apa yang mereka lakukan, itulah yang membuat kasus ini semakin kuat. Ya, jadi kamu tadi membahas tentang kesadaran rasa bersalah di sini. Yang mana jika ini benar, jika orang-orang itu benar-benar lari dan mengambil kamera ini lalu membawanya pergi, menurutku itu benar-benar menunjukkan kesadaran rasa bersalah. Karena mereka seperti, oke, jelas ada sesuatu yang salah di sini. Aku ingin menghapus bukti ini. Aku ingin menyingkirkannya, menghapusnya sepenuhnya dari tempat kejadian. Tapi ini juga berkaitan dengan pertanyaan berikutku, karena mungkin kita punya indikasi rasa bersalah berdasarkan tuduhan-tuduhan ini. Tapi apakah kita punya niat di sini? Apakah kita punya mens rea? Karena tuduhan di sini termasuk pembunuhan. Tapi menurutku ini lebih seperti kelalaian. Apa pendapatmu tentang bagian itu? Jadi aku berbicara dengan Adrieli Barça yang merupakan seorang pengacara pembela pidana asal Brasil. Dan aku harus memberitahumu, aku masih agak bingung dengan semua tuduhan ini. Tapi intinya ini adalah pembunuhan dengan niat eventual atau pembunuhan dengan kesengajaan eventual. Dan menurutku itu adalah cara agar mereka bisa ditahan sehingga penyelidikan bisa terus berjalan dan mereka bisa mengumpulkan bukti. Tapi saat aku membaca laporan tentang hal itu, tuduhan tersebut tidak selalu berarti mereka berniat membunuhnya. Tapi mereka bertindak dengan cara yang sangat ceroboh sehingga mengabaikan risiko yang jelas dan sudah diketahui. Dan jika kamu memikirkan bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia tidak terikat atau bahkan tidak berusaha untuk mengikatnya ke tali, kamu bisa melihat mengapa itu menjadi tuduhan di sini. Aku belum melihat apapun yang menunjukkan bahwa mereka merencanakan ini, bahwa mereka ingin dia mati, bahwa mereka berniat membunuhnya. Tapi karena ini adalah situasi yang sangat parah dan tuduhannya sangat tidak normal, bukan soal tali yang putus, tapi soal dia memang tidak terikat. Kamu bisa mengerti kenapa mereka mengatakan ini lebih dari sekedar kecelakaan atau kelalaian biasa. Ini sesuatu yang lebih. Aku bukan ahli hukum Brasil, tapi begitulah pemahamanku. Dan ini adalah tuduhan yang sangat serius. Dan aku juga belajar dari Adrieli bahwa mereka tidak bisa membawa kasus ini ke pengadilan kecuali semua orang sudah didakwa. Misalnya kalau mereka mendakwa 3 orang, mereka tidak bisa mengadili 3 orang dulu lalu menunggu yang lain. Semuanya harus didakwa dalam persidangan yang sama. Mereka semua harus diadili pada waktu yang sama. Jadi entah 3 orang atau 6 orang. Dan aku bilang ke dia, lalu bagaimana dengan 3 orang lainnya yang juga ditangkap tapi bahkan tidak ikut terjun? Seperti ada 1 orang di bawah, ada 1 yang mengoperasikan alatnya. Dia bilang, mereka semua pada dasarnya akan berbagi tanggung jawab atas apa yang terjadi. Jadi begini, menurutku ini berkaitan dengan gagasan bahwa ini seperti berada di antara, sejauh yang aku lihat, di antara pembunuhan yang disengaja dan kelalaian biasa. Ini sesuatu yang lebih besar dari itu, tapi juga kurang dari itu. Benar, ini tidak seperti kasus biasa yang kita bahas di Skandal, seperti Brian Walsh misalnya, yang punya riwayat pencarian Google yang sangat memberatkan. Tiba-tiba saja istrinya menghilang. Oke, itu menunjukkan, kamu tahu, perencanaan, niat.
Tapi itu bukan kasusnya di sini. Tapi seperti yang kamu tunjukkan, fakta bahwa mereka semua harus diadili pada waktu yang sama menarik untuk melihat perbedaan antara apa yang kita miliki dan lihat di Amerika Serikat dibandingkan dengan Brazil. Dan satu hal lagi yang ingin aku bicarakan, berbicara tentang Brazil dan semua ini adalah pemerintah federal di sini. Jadi kota atau daerah, pemerintah kota, apapun itu, tempat kejadian ini terjadi, sepertinya sudah memberi peringatan selama bertahun-tahun. Dan seperti SOS, tolong bantu. Orang-orang datang ke jembatan kerangka ini yang setidaknya namanya saja sudah menakutkan. Bukan hanya terdengar menakutkan, tapi juga terlihat menakutkan. Maksudku, ini seperti jembatan yang belum selesai dibangun dan tidak pernah benar-benar digunakan untuk tujuan awalnya, yaitu rel kereta api. Jembatan ini agak tertutup oleh pepohonan dan lumut. Dan kamu tahu, area di sekitarnya mulai mengambil alih jembatan ini. Lalu orang-orang dari komunitas rope jumping bawah tanah datang ke sini untuk melompat dari jembatan ini. Dan pemerintah kota berkata, "Hei kalian, ini tidak baik." Dan mereka menuduh bahwa pemerintah federal pada dasarnya menggoda orang-orang untuk datang ke sana demi mempromosikan hal ini. Maksudku, apa pendapatmu tentang bagian itu? Menurutku, itu adalah aspek yang sangat penting dan mengganggu dari cerita ini. Bahwa ada surat-surat yang dikirim ke pemerintah federal untuk menutup tempat ini. Bahwa ini berbahaya, bahwa sudah pernah terjadi kecelakaan di sana sebelumnya, dan butuh kejadian seperti ini agar tempat itu akhirnya dihancurkan. Maksudku kembali lagi ke kesadaran akan rasa bersalah. Itu sangat berbeda. Serius? Bukankah kamu akan bilang, jika kamu akan merobohkan jembatan setelah ini, itu semacam mengonfirmasi apa yang sudah diperingatkan semua orang? Dan menurutku itu benar-benar masalah besar. Tapi di saat yang sama, itu tidak membuatnya jadi lebih baik. Itu tidak mengurangi potensi tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat. Mereka tetap menjalankan lompatan ini. Mereka masih berpotensi bertanggung jawab. Tapi gagasan bahwa mereka punya area itu, mereka punya tempat ini untuk melakukan hal tersebut, itu adalah pertimbangan besar lainnya dalam kasus ini. Dan masalah besar lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Maksud saya, bahkan wali kota dari kota Madhya itu benar-benar cukup terkejut dan kecewa dengan apa yang terjadi di sini. Iya, akan berbeda ceritanya jika misalnya pemerintah sudah memasang pagar pembatas atau kamu tahu, menutup area itu dan orang-orang memanjat atau menyelinap masuk. Itu akan jadi hal yang berbeda. Tapi itu bukan yang terjadi di sini. Sepertinya menurut saya tidak ada pagar pembatas, tidak ada pengaman apapun. Kamu tahu, sepertinya, setidaknya menurut laporan yang saya lihat, pemerintah seolah-olah membiarkannya begitu saja. Dan seperti yang kamu bilang, sekarang tempat itu akan dihancurkan. Maksud saya, secara keseluruhan, ini benar-benar kasus yang tragis. Tapi saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir, Jessie. Apa yang kamu harapkan ke depannya dari sini? Karena saat ini kita sudah punya 3 orang yang didakwa, 3 lagi ditangkap. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Apakah kamu mengharapkan ada persidangan? Atau kamu mengharapkan mereka dibebaskan? Maksud saya, menurut dugaan terbaikmu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi sekali lagi, saya bukan ahli hukum Brazil atau investigasi di Brazil. Tapi menurut saya, berdasarkan apa yang sudah saya diskusikan dan siapa saja yang sudah saya wawancarai, mereka masih perlu mengumpulkan sedikit lagi bukti dalam kasus ini. Mereka perlu melihat apa yang ditunjukkan oleh bukti digital. Saya pikir mereka juga perlu melihat pola prakteknya. Apa yang telah mereka lakukan di masa lalu? Apa sertifikasi mereka? Apa pelatihan mereka? Semua keadaan yang membuat Maria Eduarda berada dalam situasi ini. Dan mereka perlu menemukan GoPro itu. Mereka benar-benar harus menemukan kamera itu dan juga berbicara dengan para saksi tentang apa yang mereka lihat sebelum kejadian ini. Karena memang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin dia tidak dipasangi tali pengaman sebelum, Anda tahu, tampaknya terlempar dari jembatan itu. Jadi menurut saya, mereka perlu mencari tahu, menemukan lebih banyak bukti. Mereka harus membuat keputusan apakah akan menuntut 3 orang lain yang telah ditangkap itu. Dan saya percaya di Brasil ada batas waktu di mana mereka harus melakukannya. Dan jika mereka memutuskan, oke, kami akan menuntut mereka atau tidak menuntut mereka, maka kasusnya akan berlanjut terhadap orang-orang yang didakwa. Dan akan menarik untuk melihat seperti apa pembelaannya. Sejauh ini pembelaan yang terlihat adalah mereka dalam keadaan syok. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Jadi Anda bisa melihat saling tuding ke individu lain. Tapi menurut saya, kita masih berada di tahap awal dari hal ini. Dan sekali lagi, mencoba melaporkan sesuatu yang berada di yurisdiksi berbeda, itu sulit. Tapi kami melakukan yang terbaik yang kami bisa dan berusaha berbicara dengan para ahli yang tepat tentang hal ini. Karena ini memang kasus yang penting untuk diberitakan. Dan alasan saya melihatnya di media sosial. Saya melihat betapa gilanya hal itu. Saya pikir ini adalah cerita yang layak mendapat perhatian. Ketika saya mendengar tentang tuntutan pidana, saya langsung berpikir, sekarang kita benar-benar harus menanganinya. Keluarganya pantas mendapatkan jawaban.
Keluarganya pantas mendapatkan keadilan, apapun itu. Saya pikir ini adalah kasus yang sangat penting tentang pertanggungjawaban. Dan kamu harus menarik perhatian pada hal ini karena maksud saya, kapan terakhir kali kamu membicarakan bungee jumping atau rope jumping? Saya tidak ingin harus ada kasus seperti ini dulu baru terjadi perubahan atau baru ada gerakan atau semacam perubahan dalam hukum, apapun itu. Tapi kadang-kadang memang dibutuhkan sesuatu seperti ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah yang sudah lama disembunyikan. Dan maksud saya, kamu sendiri juga sudah bilang, kenyataannya ada rekaman video saat dia dilempar dari tepi itu. Karena memang itulah yang terjadi. Kita semua sudah melihat videonya. Itu tersebar di seluruh media sosial dan sangat mengerikan. Maksud saya, aku bahkan tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkannya selain itu. Ngomong-ngomong, Satu hal yang bahkan belum kita bahas, dan Andreli yang memberitahuku tentang ini. Tahukah kamu bahwa setelah kejadian ini, orang-orang di Brasil membuat komentar tentang tubuh Maria Eduarda? Itu malah jadi bahan pembicaraan. Kurasa komentar mereka itu soal otopsinya. Dan dia memberitahuku bahwa mungkin saja orang-orang itu bisa dikenai tuntutan pidana atas komentar yang mereka buat. menurutku kita membahas itu di episode ini. Bagiku, aku suka hal itu karena ini tentang seorang wanita muda yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia baru berusia 21 tahun. Ditambah lagi keluarganya, teman-temannya, seluruh dunia memperhatikan kasus ini. Tidak ada seorang pun yang seharusnya membuat komentar seperti itu saat ini. Itu sama sekali bukan hal yang seharusnya kita fokuskan. Itu adalah aspek yang sangat menarik dari kasus ini. Dan aku senang kamu juga mengangkat hal itu, Jessie. Ya, dia yang membicarakannya kepadaku. Sebenarnya itu pertama kalinya aku mewawancarainya. Dia bilang, sebelum kamu mulai, aku harus menyebutkan ini. Dan sebelum kami menyelesaikan wawancara terakhir kami, dia ingin meningkatkan kesadaran tentang hal itu. Perlindungan kebebasan berbicara, mereka sedikit berbeda dengan di Amerika Serikat. Tapi itu adalah aspek yang penting. Karena kamu bisa membayangkan betapa besar tekanan yang ditimbulkan hal ini. Apalagi bagi keluarga, di tengah semua hal lain yang juga sedang mereka alami. Benar-benar kasus yang sangat tragis. Ini adalah salah satu kasus yang pasti akan terus kami ikuti di Skandal. Sidebar, kamu yang memimpin dalam semua peliputan ini. Jadi, Jessie Weber, terima kasih sudah datang dan membagikan keahlianmu untuk kasus ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, Sierra. Sierra Gillespie, saya selalu menghargainya. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi aku di media sosial. Kamu bisa menemukan aku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.